Pantes aja diikuti, Bun. Ternyata yang di bawah itu bahkan entok tuh. Supaya bebek bisa cepat tumbuh dan sehat, makannya juga harus bergizi, teman. Entok memang terkenal sebagai hewan yang rakus, teman. Selain itu, ia juga bisa makan dengan cepat. Walah, ternyata mereka anak beruang beneran, teman. Bukan boneka. Otan kira mereka boneka. Habisnya mirip sih. Lihat, itu kan embrio calon anakan yang masih berusia sekitar 4 bulan, teman. Kalau lagi mengandung begini, hati-hati dalam melompat ya, Sob. Ya ampun, ada siapa itu yang nongol dari dalam kantung? Ula, tolong, tolong, Naula, tolong, tolong. Tolong, Bu Persib, tolong, tolong, ada ular, tolong, Bu Persib. Ada orang nggak tolong. Apa tuh kai? Orang jalan tolong nggak ada apa soal? Pak, awas, orang jalan tolong nggak ada Pak? Apa soal semuanya? Bu Persib, ada apa? Syuh. Ada ular, Bu, ada ular. Ular, Bu. Tenang. Siap. Tenang ya. Wah. Nggak usah pakai basa-basi, Bun. Langsung aja dengan 1001 jurus maut. Bunda Iin siap taklukkan si ular. Ciats! Wadaw! Dan... Awas. Oh tidak! Waduh! Dikit ya, itu Aman, tenang aja, nggak apa-apa. Ini namanya ular beracun, poros. Tidak beracun, tidak berbahaya, tapi bikin mentoknya stres. berarti. Untung saja Bunda sudah profesional, jadi Otan nggak terlalu khawatir. Yuk Bun, langsung kita evakuasi ularnya ke tempat yang aman. Teman, adegan seperti ini jangan kalian tiru ya. Hanya boleh dilakukan oleh pro player seperti Bu Hansip ini. Ular memang menjadi salah satu predator bagi entok-entok ini. Sehingga jika mereka berhadapan, entok langsung auto stres tuh. Nah, untuk membela diri, Sobat Otan ini akan mengeluarkan suara uniknya loh. Coba kita dengerin yuk. Itu dia teman, cara Sobat Otan ini melindungi dirinya, yakni dengan desisan seperti ular. Tujuannya apa lagi kalau bukan untuk menakut-nakuti lawan? Otan baru tahu nih kamu punya suara yang unik. Keremak, Sob. Waduh, kok Sobat Otan ini pada deket-deket Bunda terus sih? Kalian mau ngucapin terima kasih ya atas pertolongan Bunda tadi. Dan sekarang Bunda mau bantu Mas Yusuf, mau kasih makan mendok-mendok ini semua. Ya. Ya ampun, pantes aja diikuti Bun. Ternyata yang di bawah itu bahkan entok tuh. Supaya bebek bisa cepat tumbuh dan sehat, makannya juga harus bergizi teman. Biasanya Paman Yusuf memberi campuran konsentrat, aking, dan bekatul padi. Jadi sekali makan sudah lengkap tuh. Karbonnya ada, vitamin dan proteinnya juga nggak ketinggalan. Pantas aja tuh entok di sini gede semua. Makan. Banyak makan ini. Tan, nih semua makan. Banyak banget. Jenis apapun bisa makan bareng.
Kalau udah urusan perut, nggak peduli, nggak berantem. Semua makan bareng-bareng tuh banyak banget. Tuh. Entok memang terkenal sebagai hewan yang rakus, teman. Selain itu, ia juga bisa makan dengan cepat. Jadi jangan heran kalau pertumbuhan entok termasuk cepat. Oh iya, di kandang ini total ada sekitar 300-an ekor entok loh. Banyak banget kan? Semuanya terbagi jadi 3 jenis. Ada entok rambon yang warna dasar bulunya abu-abu, entok jumbo dengan ukurannya yang besar dan putih, dan entok metalik yang punya bulu hitam mengkilap. Wah, ini ada yang gede banget nih, Mama. Kemon Bun, lanjut ambil panen telur entok. Mumpung mereka lagi asik makan. Wah, telurnya banyak banget ya teman. Lihat tuh, putih-putih semua. Mirip ya sama telur ayam kampung. Kalau satu entok itu bisa nelur berapa sih? Itu kisaran 15 sampai 25 butir. Itu per harinya satu, berarti kalau 25 butir 25 hari. Betul. Kadang juga ada juga yang Apa? Dalam sebulan kamu bisa bertelur sampai 25 kali? Itu artinya kamu libur cuma 5 hari doang ya? Hebat nian dirimu. Tapi ternyata polanya nggak selamanya seperti itu kok. Saat sedang stres, entok tidak bertelur setiap hari. Apalagi kalau kebutuhan nutrisinya jauh di bawah standar. Makin seret lagi tuh jumlah telurnya. Oh iya, semua telur ini adalah fertil ya teman, alias bisa ditetaskan. Jadi dari telur-telur ini nantinya akan menghasilkan anakan entok yang lucu seperti otan. Kira-kira harga satu ekornya berapa sih, Bun? Mas, ini telurnya gede-gede banget. Kalau dijual per butirnya berapa ini, Mas? ini kalau jenis jumbo Ya. itu harganya 50.000 per butir. Per butir, lah yang biasa. Kalau yang biasa itu 15.000 per butir. Alamak, satu butirnya dihargai 50.000 untuk entok jumbo. Fantastik banget. Kalau beli telur bebek bisa dapat 15 butir tuh. Harga entok apalagi yang jumbo memang jauh lebih mahal daripada bebek. Alasannya karena sobat otan ini merupakan salah satu ternak yang tangguh dan gak gampang sakit. Selain itu, dagingnya juga jauh lebih gurih. Jadi gak heran deh kalau telur entok jumbo ini jadi rebutan para peternak. Karena telur yang jumbo bisa menghasilkan entok yang jumbo juga, karena berasal dari hasil genetik yang sama. Mantul sob! Teman, Otan jadi penasaran nih, kira-kira ukuran entok dan telur yang versi jumbonya bisa sebesar apa ya? Yuk Bun, bantu Otan tangkap entok jumbo ini. Let's go! Ini Tan, gede banget Tan. Karena Tan ini Tan, masih gilanya kali ya Mas. Widih, jago juga nih Bunda nangkepnya. Terus, timbang, Mas. Sini. Untuk menimbang entok ada beragam cara teman. Nah kalau yang ini namanya timbangan gantung. Jadi kaki entok akan diikat lalu digantung. Tahan sedikit ya sob, jangan banyak bergerak. Nah bobotnya berapa Bun? Tan, ternyata beratnya berapa? 5,8 kilogram. 5,8 kilogram, hampir 6 kilo ya. 6 kilo kurang ya Mas? Kurang 2 on. Ya, karena ini posisi aktif buat berkembang biak untuk menjadi bibit unggul ya Mas? Betul. Nah, ya tuh. Wah, beratmu ternyata hampir sama dengan kalkun ya sob. Luar biasa. Untuk entok jumbo jantan, bobot 5,8 kg itu sudah termasuk besar loh. Ini setara dengan satu buah bola bowling. Wadidaw!
Bunda sama Mas Yusuf mau ngukur mentok yang ada di sini. Panjangnya seberapa? Caranya kayak gini nih. Ya Mas, pegang ya. Siap. Ukuran udah disiapin, kaki dipegang, ini cucuknya, ini paruhnya mentok, nih pas ini. Dan ternyata panjangnya mencapai 1 meter 1 senti. Wah, ternyata selain berat, kamu panjang juga ya Sob. Otan benar-benar gak habis fikri deh. Wah, happy banget ya anak-anak entok ini. Gimana, seger kan mandinya? Mandi kayak begini memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak entok teman. Selain bersih, sobat otan ini jadi banyak bergerak. Kalau udah begitu, so pasti makan mereka juga banyak. Jadi deh entok-entok mungil ini cepat besar. Udah mau godain, takut nggak ya sama mentok-mentokan ini? Coba ya. Loh? Kok mainan bebeknya malah diajak buat mandi bareng sih? Waduh. Karena terbiasa hidup berkelompok, sepertinya sobat otan ini mengira kalau mainan bebek itu adalah kawanannya. Makanya mereka santai-santai aja tuh ketika si bebek plastik ini masuk ke dalam kolam. Aduh, niat kasih kejutan, malah otan yang terkejut. Oh iya, denger-denger nih, sobat otan ini punya kekuatan loh pada kakinya. Eits, ini bukan kekuatan untuk menendang ya, tapi kekuatan untuk menahan suhu yang ekstrim. Kali ini, Otan dan Bunda akan melakukan uji coba dengan es batu ini, teman. Oke, sebelumnya kita ukur dulu suhu es batu ini. Ya, ada di angka 5 derajat Celcius. Artinya sudah mendekati titik beku. GPL Bun, langsung kita uji coba dengan menaruh entoknya di antara es batu ini. Tan, meskipun si mentok ini terlihat tenang di atas es yang dingin, bukan berarti dia kebal atau tidak punya rasa. Tapi dia memang punya selaput yang tebal sehingga dia bisa bertahan lama di atas es yang dingin ini. Selain selaput kakinya yang tebal, entok termasuk kelompok hewan berdarah panas, yang artinya suhu tubuh sobat otan ini bisa menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Makanya mereka kalem aja tuh walau berada di atas kolam es. Keren kamu sob. Selain punya daging yang lebih empuk dan tebal dari bebek, manfaatnya juga gak kalah banyak tuh. Entok memiliki kalori yang cukup tinggi, jadi cocok buat anak-anak yang mau menambah berat badan. Biar masak entok itu cepet empuk dagingnya dan juga nggak begitu bau amis, kita rebus sebentar pakai nanas. Nih. Nah, Bu masukin nanasnya, Bu. Sebentar. Zat besi di daging entok juga sangat tinggi, bagus untuk orang dengan anemia. Mantul! Wah, ini sih juara banget ya. Otan jadi gak sabar deh mau icip-icip. Boneka beruang siapa tuh? Gemesin banget. Tapi kok kelihatannya mereka saling serang ya? Walah, ternyata mereka anak beruang beneran teman, bukan boneka. Otan kira mereka boneka. Habisnya mirip sih. Lihat tingkah laku mereka, gak mau diem banget ya. Teman, nama kedua anak beruang ini adalah Sakti dan Satria. Keduanya berkelamin jantan. Pantes saja unyu-unyu, umurnya baru mau 4 bulan.
akan sangat galak ketika sedang mengasuh anak-anaknya. Dalam masa pertumbuhan seperti ini, mereka memiliki rasa penasaran yang tinggi. Berlarian, naik turun, berguling, main air, semua adalah bentuk rasa keingintahuan mereka. Pada dasarnya, beruang adalah hewan soliter atau penyendiri. Mereka akan berbaur dan berkelompok dengan beruang lainnya ketika masuk musim kawin atau pada saat betina membesarkan anaknya. Beruang grizzly atau beruang coklat hidup di wilayah hutan dan pegunungan Amerika Utara dan Eurasia. Sobat Otan ini merupakan salah satu predator tertinggi di lingkungannya. Beruang grizzly menjadi salah satu puncak predator di habitatnya. Beruang besar yang berasal dari Amerika Utara ini sebenarnya adalah mamalia pemakan segala. Habitat mereka yang beragam membuat beruang besar ini bisa bertahan dalam segala kondisi. Jika mereka berada di dalam hutan, sobat besar ini akan makan buah atau kulit kayu. Sedangkan beruang yang hidup di dekat laut, mereka akan mengkonsumsi beragam ikan, salah satunya salmon. BTW, Sobat Otan ini ahli banget loh dalam hal menangkap ikan. Untuk mendapatkan ikan yang besar, beruang akan menggunakan cakarnya untuk memancing ikan yang ada di sekitar. Jika sudah dekat, hap! Sobat Otan ini akan langsung secepat kilat menangkap ikan menggunakan kaki depannya. Keren! Teman, biasanya Sobat Otan ini akan banyak makan ikan jika sudah mau masuk masa hibernasi. Karena selama masa itu, ia akan beristirahat dan puasa tidak makan. Biasanya beruang grizzly akan hibernasi antara 4 hingga 7 bulan, tergantung masa dingin selesai. Wah, bangun-bangun pasti seger banget tuh ya sob. Paman serius banget sih baca korannya. Emangnya lagi ada berita apa nih? Loh, kok malah disobek sih? Otan kan cuma tanya. Jangan marah gitu dong, Paman. Loh, sobekan kertasnya mau dibawa kemana? Jangan sampai dibuang sembarangan ya, Paman. Bener kan? Malah dibuang di dalam kandang beruang. Paman kok tega sih ngotorin kandang Sobat Otan? Sebentar. Sepertinya Otan udah berburuk sangka sama Paman, teman. Buktinya sobekan kertas ini malah digunakan anak-anak beruang untuk membuat sarang. Yang dilakukan Paman ternyata punya tujuan baik, teman. Limbah kertas justru dapat membantu menghangatkan suhu di dalam kandang. Sob, Otan datang kok kalian malah pasang posisi tidur sih? Ceritanya nggak mau nih didatangin Otan. Kalau benar seperti itu, kalian benar-benar jahat. Jahat maksud Otan. Paman datang bawa roti gandum tuh. Paman tahu aja cemilan favorit Otan. Ini maksudnya apa, Paman? Kok rotinya malah ditaruh di beberapa tempat gitu sih? Walah, Paman mau main umpet-umpetan roti sama Otan ya? Oke, siapa takut? Anakan beruang ini lebih dulu menemukan rotinya. Teman, beruang coklat memiliki penglihatan dan pendengaran yang kurang baik. Dalam berburu makanan, mereka lebih mengandalkan penciumannya yang tajam. Nah, menyembunyikan makanan seperti tadi merupakan salah satu cara untuk melatih penciuman anak-anak beruang ini, teman. Hore! Akhirnya
tanpa bantuan induk kalian. Kerja bagus, Sob. Teman, sobat Otan ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa loh. Kekuatan beruang coklat dewasa sebanding dengan 5 kali kekuatan manusia. Beruang coklat memiliki cakar besar yang dapat tumbuh lebih dari 15 cm. Kekuatan dan cakar ini mereka gunakan untuk memburu mangsa ketika di alam. Lihat teman, kelapanya sampai hancur begitu. Bikin serem aja ya. Sepertinya si anak-anak beruang ini gak mau kalah tuh sama induknya. Ayo sob, tunjukkan kekuatan kalian. Teman, selain si beruang grizzly, ada juga nih beruang besar yang berasal dari Asia. Gak cuma besar, tapi ia juga sangat sangar dan gagah. Yuk kita lihat penampakannya. Hei, kalian! Yoko, Fei Hung, stop! Sesama saudara seperguruan dilarang berantem. Cuaca memang lagi panas, tapi hati nggak boleh ikutan panas, bro. Malu atuh sama yang di rumah. Nah gitu. Heping sob, damai, damai. Guys, udah kenal sama sobat yang satu ini? Beruang madu. Sekilas mirip sih. Tapi mereka ini adalah beruang hitam Asia, alias Asiatic Black Bear. Meskipun terkenal dengan pemalu, beruang hitam Asia ini ternyata lebih agresif dibandingkan jenis beruang lainnya. Gak cuma menyerang sesama, tapi sobat Otan ini juga gak segan menyerang manusia. Jadi kalau ketemu sobat hitam ini, lebih baik kabur. Sekarang perhatikan kedua layar di TV kalian. Kira-kira mirip sama beruang apa ya? Ayo coba ingat-ingat. Yaps, sekilas beruang Asia ini mirip dengan beruang madu dari Indonesia ya. Beruang terkecil di dunia asal Kalimantan ini memiliki motif seperti pancaran sinar matahari. Sah! Sedangkan Asian Bear, motif dadanya menyerupai bulan sabit, sehingga dinamakan juga Moon Bear. Tapi kalau itemnya sih sama. Di alam liar, omnivor ini terbiasa hidup soliter dengan teritori seluas 14 km persegi. Otan mau bikin tebak-tebakan nih. Hewan-hewan apa yang jago loncat dan punya kantung? Yaps, benar. Dia adalah kanguru. Otan mau kasih fakta-fakta uniknya nih untuk kalian. Simak baik-baik ya. Pertama, mereka adalah marsupial terbesar di dunia. Kanguru bisa tumbuh hingga 2 meter dengan berat 90 kg. Kedua, tahukah kalian kalau populasi kanguru di Australia jauh lebih banyak daripada populasi manusia di sana? 45 juta berbanding 25 juta jiwa. Wadidaw! Ketiga, lompatan kanguru itu nggak main-main loh. Tingginya bisa mencapai 3,1 meter. Wedeh, tinggi banget ya. Keempat, kanguru tidak bisa jalan mundur karena kaki mereka bekerja seperti pegas. Lagian lucu juga kan kalau sobat Otan ini jalannya mundur.
Selain kanguru, ada juga nih saudaranya yang mirip tapi punya ukuran yang lebih kecil. Ada yang tahu siapa? Yuhu! Yap, sobat otansi wallaby. Oh ya teman, sobat otan ini memang sedikit pemalu dengan benda atau orang baru di sekitarnya. Ia harus yakin dulu kalau orang yang berada di sekitarnya tidak berbahaya. Wah, loh, hentikan. Jangan berkelahi, sob. Otan salah duga, teman. Ternyata mereka bukan sedang berkelahi loh, melainkan sedang bercanda. Katanya sih, ini bentuk perilakunya untuk menunjukkan rasa sayang. Wallaby juga dikenal dengan cara berjalannya yang unik loh. Iya, melompat. Waduh, kalau cara lompat kamu begitu sih, bisa kalah kalau adu lari sama otan, sob. Wait, tunggu dulu. Lihat baik-baik cara melompatnya, teman. Dia mampu melompat cukup jauh, sekitar 4 meter dengan 1 kali lompatan saja. Bahkan ada yang mampu mencapai jarak lebih dari 50 km per jamnya loh. Wow, keren banget sih kamu. Rahasia lompatan wallaby terletak pada kaki belakangnya yang besar serta memiliki otot yang kuat dan elastis. Pada setiap lompatan, kaki belakang wallaby akan menyimpan energi yang akan siap digunakan untuk lompatan berikutnya. Selain kedua kaki belakang, dia juga menggunakan ekornya sebagai penyeimbang saat melompat loh. Ngomong-ngomong, kenapa kamu nggak jalan biasa saja sih? Memangnya nggak capek apa lompat-lompat terus? Teman, benua Australia adalah sebuah dataran yang cukup luas. Kondisi seperti itu memaksa wallaby melompat jauh untuk mencapai sumber makanan dan minumannya dengan cepat untuk bisa bertahan hidup. Lain Australia, lain juga Indonesia teman. Persamaannya sama-sama memiliki wallaby dong. Yap, wallaby Papua. Yang membedakan dengan wallaby Australia adalah warna tubuhnya. Wallaby Australia memiliki bulu yang keabuan, sedangkan wallaby Papua berwarna coklat kemerahan. Lihat, itu kan embrio calon anakan yang masih berusia sekitar 4 bulan, teman. Kalau lagi mengandung begini, hati-hati dalam melompat ya, sob. Dan inilah salah satu cara wallaby merawat calon anakannya. Ia akan rajin membersihkan bagian kantungnya dari berbagai macam kotoran agar tetap bersih. Wah, memang ibu yang baik kamu, sob. Ya ampun, ada siapa itu yang nongol dari dalam kantung? Itu anakan yang masih sangat muda, teman. Lihat saja, ia masih botak alias belum berbulu. Gemesin banget sih kamu, sob.
cepat besar ya, biar bisa main sama Otan. Hei, gantian dong. Itu temennya mau masuk juga. Lucu ya teman, anakan wallaby itu tidak bisa masuk ke kantong ibunya karena ada temannya di dalamnya. Terus kenapa bisa begitu ya? Jangan-jangan kamu anak yang tertukar, Sob. Seperti judul sinetron itu loh. Teman, saat dalam keadaan terdesak dan panik, anakan wallaby bisa nyasar dan masuk ke dalam kantung yang bukan milik induknya. Tapi, jika ada yang terlanjur nyaman, anakan wallaby tidak akan keluar meskipun berada di kantung yang salah. Makanya, kalau sedang keluar, jangan lupa gembok kantungnya ya Sob, biar nggak ada penyusup lagi. Tapi, bukannya kantung wallaby dapat menggendong hingga 2 anak sekaligus ya Sob? Ternyata itu hanya berlaku bagi anakan yang berumur di bawah 5 bulan saja teman. Kalau sudah cukup besar begini, kan kasihan ibunya.